Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم وموسى علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus kepada kita semua seorang nabi, seorang rasul yang mulia, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam menyampaikan risalah yang hak ini, yaitu ad-dinul Islam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama ini dengan penuh keletihan dan pertumpahan darah. Maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin, sebagai manusia yang mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar memurnikan ittiba' kita, benar-benar kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang telah membangkitkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam mendampingi dan membersamai dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana para sahabat adalah orang-orang yang berjasa di dalam agama ini, sehingga mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah rida terhadap mereka dan mereka pun rida terhadap Allah Jalla wa Ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Maksudnya generasiku di sini adalah generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, karena para sahabat adalah orang-orang yang membersamai dan menuntut ilmu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman dan menuntut ilmu agama langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka adalah orang-orang yang membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa dan raga mereka serta harta-harta mereka. Maka pantaslah kalau seandainya mereka patut kita ikuti langkah-langkahnya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati al-firqatun najiyah, mensifati golongan yang terselamatkan, golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah golongan yang mengikuti aku, kata Rasulullah SAW, dan juga berjalan di atas jalan para sahabatku radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin benar-benar merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, sesuai dengan pemahaman salafus salih, para pendahulu kita yang salih dari kalangan para sahabat, tabi'in dan juga atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal,
Segala puji bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang telah memberikan kita limpahan karunia beserta nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang insya-Allah diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala, yang mana kita datang ke sini untuk duduk di majelis ilmu. Bahwasanya menuntut ilmu merupakan perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat agung. Tidak mungkin seseorang bisa beriman kepada Allah, beribadah sesuai contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat tentunya, ilmu yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Jangan ditinggalkan pemahaman para salaf, karena banyak orang-orang yang mereka mengatakan dirinya setelah merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi sesuai dengan hawa nafsunya, mengartikan Al-Quran sesuai dengan akal dan hawa nafsunya, padahal kita diperintahkan untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai kita seperti orang-orang Khawarij yang mana mereka mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi mereka menyelewengkan maknanya, menyelewengkan tujuan dari Al-Quran. Karena itu Ali radhiyallahu an pernah mengatakan bahwasanya orang-orang Khawarij qaulul haq wa yuradu bihil batil, mereka mengucapkan kata-kata yang hak, ayat Al-Quran yang mereka bawa, akan tetapi tujuan mereka adalah kebatilan. Mereka selewengkan makna dan tujuan dari Al-Quran tersebut. Inilah perlunya kita merujuk kepada pemahaman para salaf, merujuk kepada para pendahulu kita yang saleh, sehingga kita tidak keliru dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena itu Allah SWT mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian semua, niscaya kalian tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menghitung-hitung nikmat-nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin memperhatikan ilmu, tentunya ilmu agama. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir yang mana Allah sifati mereka di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka sangat pandai, mereka sangat pintar, mereka sangat hebat dalam urusan dunia mereka, seluk-beluk urusan dunia mereka hebat. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Akan tetapi dalam urusan akhirat mereka lalai. Maka hendaknya kita benar-benar memperhatikan urusan akhirat kita, karena tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk akhirat kita, lillahi ta'ala, la riya'an wa la sum'atan. Bahwasanya kita menuntut ilmu bukan untuk dipuji-puji, bukan untuk didengar bahwa kita adalah orang yang hebat, akan tetapi tujuan kita adalah lillahi ta'ala. Maka hendaknya para penuntut ilmu meluruskan niatnya, sebagaimana ucapan dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, man talabal ilma ibtigha' al-akhirah adrakaha. Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya adalah akhiratnya, adrakaha, maka ia akan menggapai akhiratnya, dia akan sukses di akhiratnya nanti. Akan tetapi sebaliknya, wa man talabal ilma ibtigha' ad-dunya fahuwa hadzuhu minhu. Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya adalah untuk dunianya, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali yang ia dapatkan sekedar dunianya saja. Di akhirat dia akan gagal, dia tidak akan sukses, karena tujuannya menuntut ilmu salah dan keliru. Maka hendaknya kita memperhatikan niat kita, bahwasanya kita datang ke majelis ilmu untuk mengangkat kejahilan kita
dan tentunya untuk akhirat kita, untuk kita amalkan, bukan sekadar dapat ilmu kemudian kita biarkan saja. Ini keliru. Sebagaimana nasihat dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kibara. Barang siapa yang menuntut ilmu akan tetapi ia tidak mengamalkan ilmunya, maka tidak ada yang bertambah dari dirinya kecuali kesombongan. Maka hendaknya ilmu yang sedikit yang kita dapatkan kita amalkan, walaupun sedikit. Jangan sampai ilmu banyak kita dapatkan akan tetapi tidak satu pun yang kita amalkan. Maka hendaknya kita meluruskan niat kita, karena dengan meluruskan niat Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Bahkan telah datang hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah mengatakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah." Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk mengharap ridha Allah, tujuannya adalah untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, akan tetapi sebaliknya tujuannya malah bukan untuk mengharap ridha Allah, tetapi tujuannya adalah untuk mengambil atau mendapatkan sedikit sekali dari kenikmatan dunia. Kalau kita bandingkan kenikmatan dunia, tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan di surga Allah kelak. Maka orang yang seperti ini, dia menuntut ilmu, mengambil ilmu, tujuannya adalah untuk dunia, untuk berbangga-bangga, untuk dianggap orang hebat, dipamer-pamerkan, gila pujian. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, ia tidak akan mencium wanginya surga. Begitu juga telah datang hadis yang sahih dari seorang sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilayhi adkhalahu Allahu an-nara." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya bukan lillahi ta'ala, akan tetapi tujuannya adalah liyujariya bihil ulama, tujuannya adalah untuk menandingi para ulama, au liyumariya bihis sufaha, atau tujuannya adalah untuk mendebat orang-orang bodoh. Jadi tujuannya bukan lillahi ta'ala, bukan untuk akhirat, tapi tujuannya untuk menandingi para ulama, tujuannya untuk mendebati orang-orang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nas ilai, atau tujuannya adalah agar memalingkan wajah-wajah manusia kepada dirinya. Maksudnya apa? Agar manusia memuji dirinya bahwa dia seorang yang alim. Adkhalahu Allahu an-nara. Maka orang yang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Maka hendaknya kita meluruskan niat kita, berjihadlah dengan menuntut ilmu, berjihadlah dengan menyampaikan ilmu. Bahwasanya jihad bukan berarti dengan mengangkat senjata saja, akan tetapi banyak cara yang bisa kita lakukan, seperti menuntut ilmu, berbakti kepada kedua orang tua, begitu juga orang tua yang menafkahi anak istrinya. Ini juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita meluruskan niat kita dan bersabar dalam menuntut ilmu, karena ilmu ini tidak bisa kita dapatkan dalam waktu yang serentak. Sebagaimana Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, man ramal ilma jumlatan, barang siapa yang menginginkan mendapat ilmu sekaligus serentak, maka beliau mengatakan dhahaba anhu jumlatan, maka seluruh ilmu yang ia inginkan akan
hilang, tidak akan dia dapatkan, akan berlari. Maka hendaknya kita bertahap dalam menuntut ilmu, jangan sampai kita tergesa-gesa ingin menguasai seluruh ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di sini juga perlu kita perhatikan bahwasanya ketika kita menyampaikan kebaikan, hendaknya kita memperhatikan diri kita juga. Jangan sampai kita pandai menyampaikan ilmu kepada orang lain, menasihati orang lain, akan tetapi kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang mestinya kita lakukan. Karena itu Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-44, "Ata'muruna an-nasa bil bir?" Mengapa kalian, kata Allah, menyeru manusia untuk melakukan albir, kebaikan, wa tansawna anfusakum, akan tetapi kalian melupakan kewajiban untuk diri kalian sendiri, wa antum tatluna alkitab, padahal kalian telah membaca Alkitab, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Maka hendaknya kita memberikan nasihat kepada saudara kita dan juga tidak melupakan diri kita sendiri, ya. Allah mengatakan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci terhadap orang yang pandai menyampaikan ilmu akan tetapi ia tidak mengamalkan ilmu yang ia sampaikan. Antara perbuatan dan perkataannya tidak selaras. Maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, karena para salaf kita mengatakan wal ilmu yahtifu bil amal. Sesungguhnya ilmu itu disambut dengan mengamalkannya, dipanggil untuk diamalkan. Fa in ajabahu wa illa irtahal, apabila ilmu tersebut disambut dengan diamalkan, maka ilmu itu akan tetap. Akan tetapi sebaliknya, kalau seandainya ilmu tersebut tidak disambut dengan diamalkan, maka ilmu tersebut akan berlari. Maka inilah sebagai muqaddimah yang hendaknya kita sebagai para penuntut ilmu meluruskan niat kita, yang mana ilmu yang sedikit yang kita dapatkan hendaknya kita amalkan daripada kita mempelajari ilmu sebanyak-banyaknya akan tetapi tidak ada yang kita amalkan. Karena tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk mengamalkannya. Itulah tujuan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar pembahasan yang sangat bermanfaat bagi kita, yaitu as-sirah an-nabawiyah, tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai sejak beliau dilahirkan sampai beliau meninggal dunia. Yang mana kalau kita membaca para salaf, keadaan para salaf kita dengan pelajaran sirah itu sangat luar biasa. Yang mana disebutkan oleh Ali, cucunya dari Ali bin Abi Talib. Jadi Ali bin Abi Talib punya anak namanya Al-Husain. Al-Husain punya anak bernama Ali. Jadi Al-Husain memberikan nama kepada anaknya sesuai dengan nama ayahnya. Ali, cucu dari Ali bin Abi Talib ini dikenal dengan sebutan Zainal Abidin. Beliau mengatakan, kami dahulu diajarkan tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga maghazi, peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami diajarkan ayat-ayat dari Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya para salaf sangat memperhatikan tentang as-sirah an-nabawiyah. Bahkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Ibunda Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama persis dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menerapkan isi kandungan Al-Quran. Perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran semuanya dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala larangan yang ada di dalam Al-Quran semuanya dijauhi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar-benar mempraktekkan Al-Quran di dalam hidupnya. Bahkan Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ya, di mana Rasulullah SAW lahir, apa yang terjadi ketika beliau dilahirkan, dan kita juga telah menceritakan, mengkisahkan tentang kisah ketika Rasulullah SAW masih menyusui, bagaimana kehidupan beliau ketika masih kecil bersama Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'ad, yaitu tepatnya di Taif. Dan sekarang insyaAllah kita akan masuk ke pembahasan berikutnya tentang kisah pertemuan Rasulullah SAW dengan pendeta Buhairah yang tinggal di negeri Syam. Ya. Di mana negeri Syam? Ya, jadi negeri Syam ini, Pak, Biladus Syam sampai sekarang masih ada. Akan tetapi sekarang terpecah menjadi 4 negara. Ya, Biladus Syam ini masih ada sampai sekarang, tapi sekarang terpecah menjadi 4 negara. Yang pertama Filistin. Ya, Filistin, Palestina. Ya. Ibu kotanya adalah Al-Quds. Kemudian yang berikutnya adalah Suria. Ya, Syria, ya. Kemudian yang berikutnya ibu kotanya Dimashq, ya. Damaskus. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Urdun. Apa itu Al-Urdun? Al-Urdun bukan bahasa Urdu, Al-Urdun mirip dengan Urdu, bahasa Urdu, bukan. Al-Urdun adalah nama negara. Kalau dalam bahasa kitanya Yordania. Ya, Yordania. Kemudian yang terakhir adalah Lubnan atau Libanon. Yang mana Pak 4 negara ini, kalau kita melihat kaum muslimin yang ada di 4 negara ini, ya, yang mana kita melihat bagaimana Filistin itu dijajah oleh orang-orang Yahudi, kemudian Suria dijajah oleh orang-orang Syiah Nusairiyah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad. Begitu juga Lubnan dikuasai oleh orang-orang Nasara dan juga orang-orang Syiah, yang mana mungkin antum pernah baca mereka memiliki seperti kelompok yang disebut dengan Hizbullah. Hasan Nasrullah pemimpinnya. Dan ini bukanlah Hizbullah, tapi Hizbul Syaitan, Hizbul Lat. Ya, mereka orang-orang Syiah Rafidah. Sekarang yang masih aman Pak Biladus Syam itu cuman Al-Urdun. Ya, cuman Al-Urdun, Yordania, yang mana di sana masih banyak murid-murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bahkan di sana ada markas Syekh Al-Albani. Banyak ulama-ulama hadis di sana. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, kama qala salawatullahi wassalamu alaihi, idza fasada Syam la khaira fikum. Apabila rusaknya negeri Syam, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Dan di negeri Syam yang masih aman tinggal Yordania. Ya. Kembali ke pembahasan kita bukan membahas tentang negeri Syam ya sebenarnya, karena pembahasan kita pada saat ini adalah tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Jadi di sini Pak, kita akan mengisahkan tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang pendeta Buhairah di Syam. Jadi Pak, kalau antum membaca kitab-kitab sirah, disebutkan hadis tentang masalah ini. Akan tetapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Dan perlu kita jelaskan kepada kaum muslimin bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, lemah, walaupun banyak disebutkan di dalam kitab-kitab sirah. Bahkan Pak, hadis ini dijadikan dalil oleh orang-orang Nasara, oleh pendeta-pendeta Nasara untuk menjatuhkan agama Islam. Nah, di sini saya akan bacakan hadisnya, ya. Yang mana Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, pengarang kitab Syiar A'lamin Nubala, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dan peneliti hadis rata-rata mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Yang mungkin kita sering Pak mendengar kisah ini, ya, sering mendengar kisah ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan secara singkat, ya. Hadis ini datang dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwasanya Abu Talib pamannya Nabi pada saat itu pergi menuju Syam dari Mekah untuk berdagang, tijarah.
bersama orang-orang yang sebaya dengan beliau. Jadi Abu Talib pergi ke sana tidak sendirian, bersama orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy, dan juga pada saat itu Nabi Muhammad SAW yang masih remaja, kisaran usia 11 atau 12 tahun, itu ikut diajak ke Syam. Karena Abu Talib adalah seorang paman yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika beliau ingin pergi berdagang ke Syam, itu Nabi diajak, saking sayangnya paman beliau. Maka ketika mereka sampai di dekat lokasi pendeta Buhairah tadi, ya, sebenarnya Pak, mereka sering Pak mampir ke sana, ya. Mereka berhenti untuk beristirahat di dekat rumah pendeta Buhairah tadi. Akan tetapi setiap mereka istirahat di sana, kemudian mereka mengikat unta-unta mereka, itu si pendeta Buhairah tidak pernah keluar dari rumahnya. Jadi perlu diketahui bahwasanya Abu Talib dan orang-orang kufar Quraisy, ya, orang-orang Quraisy Makkah itu sering mampir ke tempat lokasi yang dekat dengan rumah pendeta Buhairah. Akan tetapi tidak pernah pendeta Buhairah itu keluar dari rumahnya. Tiba-tiba ketika rombongan dari Makkah ini beristirahat di situ, mengikat unta-unta mereka, tiba-tiba pendeta Buhairah ini keluar. Kenapa dia keluar? Biasanya dia tidak pernah keluar. Padahal rombongan ini sudah sering mampir di situ. Tapi pendeta Buhairah tidak pernah keluar sama sekali. Akan tetapi pada saat itu dia keluar. Kenapa dia keluar? Dia keluar karena melihat ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pendeta tersebut melihat ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad masih remaja, kisaran usia 11 atau 12 tahun. Jadi saat rombongan Abu Talib sedang sibuk membereskan untanya, tiba-tiba pendeta Buhairah tersebut masuk ke dalam rombongan. Kemudian ia memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendeta Buhairah tersebut berkata, "Sungguh kelak engkau akan menjadi utusan Allah. Engkau akan menjadi rahmat bagi semesta alam." Kemudian orang-orang Quraisy yang ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaget mendengar ucapan dari pendeta Buhairah tersebut. Sehingga mereka mengatakan, "Kok bisa Anda mengatakan hal seperti ini? Bagaimana Anda bisa mengatakan anak ini bakal menjadi utusan Allah, menjadi seorang rasul, menjadi pemimpin alam semesta, menjadi rahmat bagi alam semesta?" Maka pendeta Buhairah tersebut mengatakan, "Sungguh ketika rombongan kalian yang ingin datang dari Mekah menuju Syam, maka pada saat itu aku melihat, ya, ketika mereka memasuki Syam, aku melihat bahwasanya batuan-batuan dan pohon-pohon itu sujud kepada anak ini." Kemudian kata Buhairah tersebut, yang menjadi aku semakin yakin bahwasanya anak ini akan menjadi seorang rasul, bahwasanya di belakang pundaknya itu ada tanda kenabian, seperti tai lalat besar yang menyerupai apel, ya, di belakang pundak beliau. Kemudian di sekitar pundak tersebut ada bulunya, ya. Tapi jangan pula apa yang mentang-mentang ada anak kita ada tai lalat, ada bulu-bulunya, calon nabi. Nabi sudah selesai. Khatamul anbiya wal mursalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Dan ini pun hadisnya dhaif, tapi kita ingin kisahkan kisah ini, ya, sedikit, ya. Nah, kemudian itulah yang menyebabkan si Buhairah ini mengatakan bahwasanya anak ini kelak akan menjadi seorang rasul. Kemudian si Buhairah ini mengundang mereka, rombongan mereka, untuk makan siang, diajak makan. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bernaung, jadi pada saat itu, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bernaung di bayangan sebuah pohon. Antum bisa lihat, Pak, ketika ada pohon besar, pasti ada bayangannya, kan? Ada bayangannya. Nah, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bernaung, istirahat di bayangan tersebut, bayangan pohon tersebut. Ketika Nabi datang ke pohon tersebut, ternyata orang-orang Quraisy sudah mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak yang duduk di situ. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tempat yang lain.
Tiba-tiba Pak, bayangan dari pohon tersebut berpindah ke arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang membuat Buhairah itu tahu bahwasanya anak ini akan menjadi seorang nabi. Kemudian si Buhairah ini, Pak Pendeta Buhairah ini berkata kepada Abu Talib, jangan engkau bawa Muhammad kepada orang-orang Romawi, karena kalau seandainya orang-orang Romawi tahu, orang-orang Romawi akan membunuh anak ini. Ya, maka pulangkanlah si Muhammad ini, pulangkan ke Mekah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibiarkan, ya. Maka setelah itu Pak, tiba-tiba datang 7 orang pasukan dari Romawi. 7 orang pasukan dari Romawi ini datang mencari, memang mereka mencari, karena mereka tahu akan datang seorang nabi, akan muncul seorang nabi. Jadi mereka memang sedang mencari. Akhirnya Pendeta Buhairah ini bertanya kepada 7 pasukan Romawi, ada apa gerangan kalian ke sini? Mereka mengatakan, kami tahu bahwasanya akan muncul seorang nabi yang mana dia akan melintasi jalur ini. Jalan ini akan ia lintasi. Maka kami berjaga-jaga di sini, bahkan kami menyiapkan utusan di setiap sudut untuk mendapatkan nabi tersebut. Akan tetapi si Pendeta Buhairah ini berkata kepada pasukan Romawi, beliau mengatakan, jika Allah menghendaki sesuatu, maka berbaiatlah kalian pada nabi tersebut jika ia muncul. Jadi maksud Pendeta Buhairah ini jangan dibunuh. Kalau seandainya memang Allah berkehendak akan muncul seorang nabi, maka berbaiatlah kepada nabi tersebut. Nah, inilah Pak redaksi hadisnya. Ini redaksi hadisnya. Kemudian di akhir hadis, Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, karena Pendeta Buhairah ini selalu mendesak Abu Talib, wahai Abu Talib, pulangkanlah ponakanmu ini. Disuruh pulangkan, Mbak. Didesak terus untuk pulang, karena berbahaya. Akhirnya pada saat itu Abu Talib memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk pulang dan ditemani oleh Abu Bakar dan Bilal, disebutkan di dalam hadis tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini Pak perlu kita jelaskan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Yang pertama, para peneliti hadis mengatakan di dalam hadis ini terdapat perawi yang bernama Abdurrahman bin Ghazwan. Abdurrahman bin Ghazwan menurut para peneliti hadis lahu manakir. Beliau ini adalah orang yang sering membawa hadis-hadis yang munkar. Ini yang pertama, Pak. Kemudian rata-rata para peneliti hadis, begitu juga Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, beliau melemahkan hadis ini, walaupun ada sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Hakim, beliau mensahihkan hadis ini. Jadi Pak, ada sebagian ulama yang mensahihkan hadis ini, dan ada juga sebagian ulama yang mendhaifkan. Tapi yang lebih tepat, hadis ini adalah dhaif, walaupun disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Jadi Imam Al-Hakim memiliki kitab hadis yang berjudul Al-Mustadrak, Al-Mustadrak Al-Hakim. Nah, beliau menulis ini dengan maksud untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih di luar dari hadis-hadis sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dengan persyaratan yang sama dengan syarat yang ada pada Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Akan tetapi beliau belum sempat memperbaikinya. Oleh karena itu banyak hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim, akan tetapi dikritiki oleh banyak para ulama hadis, termaksud Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi mengkritik hadis beliau. Bahkan Imam Az-Zahabi ketika membantah bahwasanya hadis ini bukanlah hadis yang sahih tapi hadis yang lemah, beliau memiliki dalil. Apa dalilnya, Pak? Yang pertama jelas, Pak, yang sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan, ada perawi yang bernama Abdurrahman bin Ghazwan, lahu manakir, banyak membawa hadis-hadis yang munkar. Kemudian yang kedua, Pak, disebutkan dalam hadis ini bahwasanya Abu Talib
memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Makkah itu bersama Abu Bakar dan Bilal. Ini tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Abu Talib adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ingin berdagang ke Syam saja Nabi disuruh ikut. Ia sangat dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok ini disuruh pulang dengan orang yang lebih muda dari Nabi? Abu Bakar itu 2,5 tahun lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih tidak masuk akal lagi, Pak, yang membersamai Nabi ketika pulang adalah Bilal. Bilal jauh sekali umurnya dengan Nabi. Ketika Nabi masih usia remaja sekitar 12 tahun, Bilal belum lahir, Pak. Kok bisa di dalam hadis ini Bilal membersamai Nabi, Pak? Maka bantahan yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi tentang hadis ini adalah bantahan yang sangat kuat. Yang pertama, tidak mungkin Abu Talib membiarkan Nabi pulang dengan orang yang lebih muda. Kemudian yang kedua, ya, oke lah kalau Abu Bakar mungkin sudah lahir, ya memang sudah lahir, bedanya cuma 2,5 tahun. Tapi Bilal, Pak, Bilal ini jauh sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya. Kok bisa pulang dengan Nabi di saat umur Nabi masih 12 tahun? Sehingga hadis ini dilemahkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga beliau mengatakan, disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasanya bayangan pohon itu berpindah untuk menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bebatuan, pohon-pohon sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kalau seandainya hal ini memang benar-benar terjadi, sungguh orang-orang kufar Quraisy akan masuk ke dalam agama Islam. Dan pasti Nabi akan selalu mengingatkan pamannya Abu Talib, wahai pamanku, apakah engkau tidak mendengarkan bahwasanya tadi si pendeta Buhairah sudah bilang, engkau kelak akan menjadi seorang nabi, engkau akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Pasti akan diingatkan selalu oleh Nabi, karena Nabi sangat cinta, Pak, kepada pamannya. Akan tetapi pamannya Abu Talib walaupun membela dakwah Nabi tapi meninggal dalam keadaan musyrik. Pasti diingatkan oleh Nabi, Pak, wahai pamanku, ingat si Buhairah pernah ngomong kayak gini. Tapi tidak pernah, Pak, disebutkan dalam hadis Nabi mengingatkan hal tersebut. Bahkan Abu Talib pun tidak pernah disebutkan dalam riwayat yang sahih mengucapkan hal tersebut. Ya, ini menandakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Azan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita lanjutkan setelah ba'da salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita melanjutkan kisah yang tadi sudah kita kisahkan, yaitu yang mana tadi kita membawakan sebuah hadis yang mana hadis tersebut adalah hadis yang didhaifkan oleh para ulama, ya, yang mana disebutkan bantahan-bantahannya oleh Al-Imam Az-Zahabi bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Kemudian hadis ini, Pak, dijadikan dalil oleh para pendeta-pendeta Nasara. Mereka berdalil bahwasanya agama Islam ini diambil dari pendeta pentolan mereka, dari Buhairah tadi. Mereka mengatakan bahwasanya syariat Islam ini diambil ketika si pendeta Buhairah itu mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makan siang. Kan tadi dalam hadis tadi disebutkan mengundang makan siang. Nah, mereka mengatakan ketika makan siang tersebut itu pendeta Buhairah memberikan pemahaman agama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini, ya, mudah sebenarnya kita membantahnya. Bahkan mereka mengatakan, oleh karena itu kata mereka, bahwasanya kisah-kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Adam dan kisah nabi yang lainnya, itu memiliki kesamaan dengan kisah-kisah nabi yang ada di dalam Alkitab. Ini pendeta sekarang ini, Pak, yang bilang, Pak. Kata mereka bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan dalam masalah agama oleh pendeta Buhairah tadi ketika makan siang. Maka mudah, Pak, kita bantah bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif,
yang mana seseorang tidak bisa berhujjah dengan hadis yang lemah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, taruhlah kalau seandainya hadis itu benar. Kalau seandainya hadis itu benar, ya, ini cuma berandai-andai, Pak, hadis ini sebenarnya dhaif. Seandainya itu benar, masa Pak cuman makan siang Nabi bisa menguasai seluruh syariat Islam? Padahal wahyu itu turunnya rentetan, Pak. Menurut kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa besar turunnya wahyu. Kok bisa dikuasai oleh Nabi dalam waktu yang singkat, makan siang langsung tahu semua Nabi? Maka ini tidak masuk akal, Pak. Ya, tidak masuk akal. Jadi kalau seandainya mereka membawa hadis ini, maka kita katakan hadis dhaif. Ini hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau seandainya mereka masih memaksakan, maka kita katakan bahwasanya di dalam Islam wahyu itu turun rentetan-rentetan kisah. Ya. Dan banyak sekali ilmu yang ada di dalam agama Islam ini. Masa dengan duduk satu kali makan sama si pendeta Buhairah, tiba-tiba dia bisa mengajarkan seluruh yang ada di dalam agama Islam ini. Bahkan kita katakan kepada mereka, kalau seandainya memang Nabi kita belajar dengan pendeta Buhairah, kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, inilah bantahan yang bisa kita sebutkan kepada mereka. Kemudian kejadian yang kedua, Pak, kejadian yang terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul, ada nama kejadian yang disebut dengan Halful Fudul atau Hilful Fudul, ya. Apa itu Hilful Fudul? Hilful Fudul ini adalah peristiwa di mana orang-orang Quraisy berkumpul, ya, membuat sebuah kesepakatan untuk menolong orang yang terzalimi. Jadi kisahnya seperti ini, Pak. Waktu itu ada orang Yaman yang berasal dari kabilah Zubaid atau Zabid. Orang Yaman ini datang ke Mekah untuk berjualan, berdagang. Tiba-tiba ketika ia menjual barang dagangannya di Mekah, dibeli oleh seorang yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia ambil barangnya, Pak, tapi tidak dia kasih barterannya. Jadi ambil barang tapi tidak bayar, Pak, kabur. Akhirnya orang Yaman yang datang ke Makkah untuk jualan ini naik ke sebuah gunung, Jabal Abu Qubais. Gunung Abu Qubais yang ada di sekitar Ka'bah. Dia teriak di sana, Pak. Sungguh aku telah terzalimi, kata beliau. Aku menjual barang daganganku, kemudian diambil barang daganganku, akan tetapi tidak dibayar. Karena orang Yaman yang berasal dari kabilah Zubaid ini teriak-teriak, sehingga teriakannya tersebut didengar oleh salah seorang paman Nabi. Siapa? Bukan Abu Talib, tapi Zubair bin Abi Talib. Zubair mendengar hal tersebut. Kata Zubair, hal ini tidak bisa dibiarkan. Kok bisa ada orang yang terzalimi di Makkah? Maka pada saat itu, Pak, berkumpullah, ya, bani-bani yang ada di Makkah, yaitu Bani Hashim, Banu Zuhra, dan Bani Taim bin Murrah. Mereka berkumpul, ya, di rumah salah seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an. Mereka berkumpul untuk membicarakan masalah ini, ya. Bagaimana cara untuk menolong orang Yaman yang tadi teriak-teriak agar bisa dibayar barang dagangannya, ya. Akhirnya mereka bermusyawarah, berkumpul, dan persekutuan itulah yang disebut dengan Halful Fudul. Perkumpulan mereka untuk menolong orang Yaman yang dizalimi tadi. Nah, perkumpulan musyawarah mereka itulah disebut dengan Halful Fudul, ya. Dan kejadian ini, Pak, terus diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan hal ini, sebagaimana beliau sebutkan dalam hadisnya, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran na'am ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Beliau mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku pernah menghadiri pertemuan yang ada di rumah Abdullah bin Jud'an. Dan sungguh aku pada saat itu, kata beliau,
kalau seandainya diberikan unta merah ini Pak, unta yang paling mahal, maka aku menolaknya, kata Nabi. Aku lebih memilih untuk duduk bermusyawarah dengan mereka. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya pada saat itu aku sudah diutus sebagai seorang nabi, aku pun akan duduk bermusyawarah sama mereka. La ajabtu, kata beliau, saya akan datang. Kalau kita melihat di sini Pak, di sini Pak Nabi ngomong kalau seandainya aku diundang dalam permasalahan ini, aku datang walaupun aku sudah menjadi nabi. Padahal pada saat itu kumpul dengan orang-orang kafir. Nah disinilah Pak dalil bahwasanya ketika seseorang duduk dengan orang kafir, bukan berarti kita tidak boleh bergaul sama sekali Pak dengan orang-orang kafir, dengan orang ahlul bid'ah, ya. Kita tetap, kalau seandainya Islam ini Pak agama yang melihat maslahat dan mudarat. Ketika di dalam hal ini ada maslahatnya apa Pak? Menolong orang yang terzalimi. Dan agama kita mengajarkan hal tersebut. Karena itu Nabi mengatakan kalau seandainya pada saat itu aku sudah menjadi nabi, aku diundang untuk bermusyawarah dalam masalah ini, la ajabtu, aku akan datang, kata Nabi. Ya. Maksudnya di sini Pak, ketika ada maslahat, bukan berarti bermudah-mudahan duduk dengan orang kafir, ahlul bid'ah, ya, orang-orang zalim, bukan. Setiap hari antum mendengar ceramahnya dari pagi ke malam, ini salah kayak gini. Ya. Tiap hari antum duduk sama orang main gaplek, pagi sampai malam, besoknya pagi sampai malam, antum jadi pemain gaplek juga Pak. Ya. Al-mar'u ala dini khalilih, kata Nabi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang berada di atas agama temannya, maka perhatikanlah siapa teman akrabnya, teman dekatnya. Kita bergaul Pak, tapi jangan dijadikan teman dekat. Kalau seandainya ada maslahat kita diundang, yang mana contohnya seperti ini Pak, ini untuk membela orang yang dizalimi. Orang Yaman dari kabilah Zubaid itu dizalimi oleh seorang yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Barangnya diambil tapi tidak dibayar, ya. Nah di sini Pak, kalau kita melihat kisah ini, ada seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an, ya, yang mana pada saat itu Bani Hashim, Bani Zuhra dan juga Bani Taim bin Murrah itu berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jud'an untuk memecahkan permasalahan ini, untuk menolong orang Yaman yang datang dari suku atau kabilah Zubaid atau Zabid, pengen mereka tolong. Ya, Abdullah bin Jud'an ini adalah orang yang sangat dikenal dermawan, suka menyambung tali silaturahmi. Ya, orangnya baik Pak, menolong fakir miskin, memberi makan fakir miskin, bahkan dia membuka rumahnya selebar-lebarnya ketika ada pertemuan untuk memecahkan sebuah masalah. Disiapkan rumah beliau, saking baiknya beliau. Akan tetapi yang sangat disayangkan, beliau meninggal dalam keadaan kafir. Bahkan saking terkenalnya nama beliau, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah, ibunda Aisyah, ini pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa ibnu Jud'an?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Abdullah bin Jud'an? Kana fil jahiliyah yasilur rahim. Dia ini waktu zaman jahiliyah, kata Aisyah, adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi, wa yut'imul miskin, dan suka memberi makan kepada fakir miskin. Fahal dzaka nafi'u? Apakah perbuatan amal yang sudah dia lakukan bermanfaat bagi dirinya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanfa'uhu. Tidak bermanfaat sama sekali kebaikan yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Jud'an. Kemudian Nabi mengatakan, innahu lam yaqul rabbi ghfirli khati'ati yaumal din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Abdullah bin Jud'an, beliau tidak pernah sama sekali mengatakan rabbi ghfirli khati'ati yaumal din. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Apa maksud Nabi ngomong seperti ini kepada Aisyah? Maksud Nabi, Abdullah bin Jud'an meninggal dalam keadaan musyrik. Maksud Nabi, dia tidak pernah ngomong sekalipun Rabbighfirli khati'ati yaumaddin, ya Tuhanku ampunilah dosaku pada hari kiamat kelak. Maksud Nabi di sini, dia tidak masuk Islam.
mati dalam keadaan musyrik. Karena itu Nabi mengatakan la yanfa'u, tidak bermanfaat kebaikan yang pernah dia lakukan, ya. Ada sebuah firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat ke-54. Allah Ta'ala berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Apa kata Allah? Allah SWT mengatakan, dan tidak ada Pak yang menghalangi kebaikan mereka, tidak ada yang menyekat kebaikan mereka. Semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia bakal diterima, akan tetapi kebaikan mereka tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala illa annahum kafaru billah, melainkan karena mereka kufur terhadap Allah SWT. Mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, ayat surah At-Taubah ayat 54 inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama kita bahwasanya ketika seseorang banyak beramal, banyak sekali kebaikan yang dia lakukan, tapi dia tidak masuk Islam, maka seluruh kebaikannya sia-sia. Begitu sebaliknya Pak, ketika orang tersebut melakukan kebaikan ketika dia masih kafir atau di masa jahiliyah, kemudian masuk Islam, itu Pak amal kebaikannya bermanfaat Pak. Jadi jangan salah Pak, bukan berarti orang kafir ketika dia masuk Islam itu kebaikannya dihitung ketika dia masuk Islam. Seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan dihitung. Apa dalilnya? Dalilnya telah datang hadis yang sahih dari salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam, beliau ini luar biasa dermawannya Pak. Di masa jahiliyah beliau pernah memerdekakan 100 budak. Subhanallah, 100 budak Pak. Dan beliau pernah menyembelih 100 ekor unta yang diberikan untuk fakir miskin. 100 ekor unta beliau sembelih, ya, diberikan untuk fakir miskin. Ini kebaikan yang luar biasa, dermawan. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kebaikan yang pernah aku lakukan dahulu di masa jahiliyah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslamta ala ma aslafta min khairin ya Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau masuk ke dalam agama Islam dengan membawa seluruh kebaikan yang pernah engkau lakukan dahulu di masa jahiliyah. Wahai Hakim, subhanallah, inilah kebaikan Islam, ya, inilah kebaikan Islam. Oleh karena itu Pak, ketika ada orang kafir masuk ke dalam agama Islam, dulu sebelum dia berislam, sebelum memeluk agama Islam, mungkin saja dia berbakti kepada kedua orang tuanya, mungkin saja dia memberikan makan kepada fakir miskin, memperhatikan saudara-saudaranya, memperhatikan tetangganya yang kurang, yang memiliki kekurangan, membantu para janda, memberi makan fakir miskin, anak yatim. Kebaikan itu Pak, ketika dia masuk Islam, semuanya bermanfaat bagi dirinya. Dalilnya tadi hadis yang datang dari sahabat siapa Pak? Hakim bin Hizam. Dia bertanya kepada Nabi, bagaimana kebaikan yang pernah aku lakukan di zaman jahiliyah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aslamta ala ma aslafta min khairi ya Hakim. Sungguh dengan memeluk Islam, engkau mendapatkan seluruh kebaikan yang pernah engkau lakukan dahulu wahai Hakim, ya. Subhanallah, inilah kebaikan yang Allah berikan bagi orang yang masuk ke dalam agama Islam. Jadi Pak, kalau antum lihat kisah-kisah kufar Quraisy, orang-orang Quraisy, mereka ini Pak memiliki akhlak yang mulia. Walaupun di tengah-tengah rusaknya moral, di tengah-tengah rusaknya akidah, tapi mereka memiliki akhlak yang luar biasa. Kalau kita baca kisah-kisah orang-orang kufar Quraisy, mereka adalah orang-orang yang suka menjamu tamu, orang-orang yang setia kawan, orang-orang yang pemberani, suka membantu orang-orang yang susah. Itu kebiasaan mereka, Pak. Bahkan antum lihat Halful Fudul ini, mereka menolong orang yang bukan orang Makkah, Pak. Menolong orang Yaman yang datang dari kabilah Zubaid. Tapi karena orang ini dizalimi, mereka berkumpul untuk menolong orang yang terzalimi. Berarti mereka masih memiliki hati nurani. Karena itu Pak, ketika kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak asing lagi di telinga kita, Nabi mengatakan, innama bu'ithu liutammima
Makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya bahwasanya orang-orang kufar Quraisy pada saat itu sebenarnya mereka sudah memiliki akhlak yang mulia. Tapi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia tersebut, ya. Jam 8 nih. Cukup nih. Soalnya masih ini nih, masih apa? Lagi lama-lama. Dikit-dikit be, tambah dikit be. Nah, inilah halful fudul. Jadi kalau antum mendengar apa itu halful fudul ini adalah peristiwa berkumpulnya orang-orang Quraisy ya di rumah Abdullah bin Juda'an untuk menolong seorang Yaman yang dizalimi oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi, karena dia menjual barang dagangannya, kemudian barang dagangannya tidak dibayar. Ini kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jadi memang mereka, kalau kita lihat, mereka hidup pada saat masyarakat itu rusak moralnya dan juga rusak akidahnya, tapi masih ada akhlak yang mulia yang mereka miliki. Jadi mereka terkenal, Pak, suka menjamu tamu. Sampai sekarang, Pak, kebiasaan orang Arab itu kayak gitu, Pak. Kalau antum datang ya, misalkan di bulan Ramadan, misalkan ada yang umrah ya, umrah di bulan Ramadan ya. Antum datanglah, Pak, ke orang-orang Arab itu kalau mau berbuka puasa itu subhanallah, Pak, yang laki-lakinya bukan ceweknya, Pak. Kalau ceweknya tidak macam kita ini, matu-matu pakai baju seksi-seksi, macam ya, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada al-akhwat, pada saudari-saudari kita ya. Karena ini penyakit, Pak, penyakit juga bagi kita. Pening kepala kita, Pak, nyingak yang macam ini. Ya, pening kepala kita nyingak yang macam ini. Nah, di sana, Pak, di Arab, ya mereka, antum lihatlah, ini anak tidak bohong ya, antum lihatlah. Mereka itu, Pak, sampai dikeluarin, Pak, makanannya agar orang yang buko itu ikut buko sama mereka. Dan perbedaan sama orang kita, Pak. Kalau orang kita, Pak, nyediain makan untuk buko, kita embat. Wah, yung ini habis makanan. Kalau orang Arab, Pak, semakin kita embat semakin dia senang. Semakin kita menolak semakin dia marah. Nah, ini masih ada, Pak. Kebiasaan dari dulu tuh masih terlihat sampai sekarang. Kebiasaan baik dari dulu tuh masih terlihat sampai sekarang. Jadi tidak marah mereka, Pak. Antum lari malah marah. Dipaksa-paksa, Pak, untuk berbuka, ya. Tapi tidak ada, Pak, akhwat-akhwat tidak ada, Pak, ya. Tidak ada akhwat-akhwatnya keluar di rumah ya, di dalam sembunyi, Pak, ya. Dan seharusnya seperti itu ya. Seharusnya seperti itu. Karena Nabi mengatakan, "Idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan." Apabila seorang wanita itu keluar dari rumahnya, maka syaitan akan memperindah. Tidak ada, Pak, orang mengatakan, sudahlah cewek itu jelek, tidak akan terfitnah aku. Na'udzubillah. Ya, akan dipercantik, Pak, akan diperindah oleh syaitan. Karena itu perempuan, Pak, semakin bertakwa ketika dia semakin sering di dalam rumahnya, semakin sering di dalam kamarnya. Mustahil ibu-ibu sosialita, mohon maaf, menjadi wanita salihah, mustahil ya. Yang keluar keluyuran ke mall, reuni segala macam, kumpul sama teman-teman lamanya, ketemu sama pacar lamanya, kemudian chat-chatan lagi. Na'udzubillah, itu yang terjadi, Pak, ya. Maka jangan membuka pintu-pintu syaitan. Tutup rapat-rapat. Ini tidak ada sebagian orang, Nabi sudah memberikan nasihat kepada umatnya. Anda apa-apalah, masih sedikit cuman. Jangan dibuka sedikit pun. Tutup rapat-rapat pintu syaitan ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ucapan dari Nabi di sini, Pak, Nabi mengatakan kalau seandainya aku sudah menjadi nabi, kalau untuk bermusyawarah menolong orang yang terzalimi, aku akan datang. Di sini, Pak, menunjukkan ketika kita diundang oleh misalkan ahlul bid'ah, bukan diundang untuk acara bid'ah, bukan, tapi untuk musyawarah ya. Misalkan ada orang yang terzalimi, Pak, tolong, Pak, bantuan apa, ada tetangga kita yang terzalimi, apa yang harus kita lakukan? Datang, Pak. Karena di sini ada maslahat, bukan untuk duduk bermajelis dengan mereka. Yasinan, tahlilan, bukan, Pak. Tahlil boleh, Pak. Ada imbuhan anin yang jadi masalah ya. Ya, bukan ini, Pak. Maksudnya duduk di situ untuk menolong misalkan orang yang terzalimi. Maka antum datang, Pak.
Bahkan ini dikuatkan Pak oleh ucapan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, innal musyrikin wa ahlal bid'ah wal fujur wal bughat wal zalamata. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang musyrik. Yang pertama orang musyrik kata beliau. Kemudian ahlul bid'ah, kemudian orang-orang fujur, ya, pelaku maksiat, ya, dan juga orang-orang yang zalim. Idza talabu amran yu'azzimuna fihi hurmatan min hurumatillah ujibu ilaihi wa u'tuhu wa uinu alaihi. Maka beliau mengatakan, kalau mereka meminta suatu perkara yang mana di dalam perkara itu mereka mengagungkan syariat Allah, seperti menolong orang yang terzalimi, ini mengagungkan syariat Allah, Pak. Bukan menjatuhkan syariat Allah. Kita diajak akhi, di ahlul bid'ah misalkan, ya, akhi, ini kawan teman kita yang terzalimi, apa yang harus kita lakukan? Bisa tidak rapat dulu sama ana? Datang, Pak. Ini untuk mengagungkan syariat Allah. Jangan ada maaf antum ahlul bid'ah. Oh, kacau kayak gini Pak, dakwah kayak gini Pak, lari galau wong. Ya, dakwahlah sesuai dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang lemah lembut, dengan cara akhlak yang mulia, ya. Nah, di sini beliau mengatakan kalau seandainya orang musyrik, ahlul bid'ah, pelaku maksiat, ya, mereka meminta suatu perkara yang mana dalam perkara itu terdapat hal yang mengagungkan syariat Allah, maka penuhilah permintaan mereka. Datang, Pak, ya, datang dan dibantu mereka, Pak, dibantu untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Jangan kita biarkan. Beda kalau dia ngajak acara bid'ah, ayo akhi datang, ini banyak pahalanya, ya. Dari mana Pak pahalanya? Baik buruk dalam amalan itu bukan ditimbang dari manusia, tapi ditimbang oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah mengatakan baik, Rasulnya mengatakan baik, itu baik. Bukan yang dikatakan oleh manusia, ya, bukan yang dikatakan oleh manusia. Nah ini Pak, dikit lagi, macam mana Pak? Apa? Dikit lagi, Pak. Nah peristiwa yang terakhir Pak ini Pak, tanggung, peristiwa yang terakhir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak menikah dengan Fatimah, astagfirullah, dengan Khadijah. Ya, peristiwa yang terakhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang rasul, ya. Jadi pernikahan Nabi dengan Khadijah. Khadijah ini adalah bintu Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Bin Qusay bin Kilab ini satu Pak dengan nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu Pak di Qusay bin Kilab, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab. Ketemu di Qusay bin Kilab. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha ini sama-sama orang Quraisy. Nabi Muhammad Quraisy, sedangkan Khadijah Quraisyiyah. Sama-sama orang Quraisy, sama-sama orang yang memiliki nasab yang tinggi, terpandang, ya. Yang mana perlu kita ketahui bahwasanya Khadijah ini, Pak, ini adalah perempuan yang sangat mulia. Ya, antum kalau membaca kisah Khadijah adalah orang yang mempercayai bahwasanya Rasulullah SAW seorang Rasul. Sebelum Abu Bakar itu Khadijah, Pak. Khadijah yang pertama, ya. Bahkan Khadijah ini, Pak, adalah seorang istri yang memberikan anak kepada Nabi. Seluruh anak Nabi itu dari Khadijah, kecuali satu dari seorang budak Nabi yang bernama Mariyatul Qibtiyah yang diberikan oleh seorang raja Kaukas pada saat itu. Terlahirlah seorang anak yang bernama Ibrahim. Nah, Ibrahim bukan anak Khadijah. Ibrahim anak dari Mariyatul Qibtiyah, seorang budak Nabi, ya. Yang kemudian Ibrahim juga meninggal di usia yang masih kecil, ya. Dan Khadijah, subhanallah, ya, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya, menenangkan Nabi ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama. Jadi Nabi ketakutan, berbeda dengan orang sekarang, ya. Suaminya stres, capek, balik ke rumah dimarahi pula, Pak. Kalau Khadijah tidak seperti itu, ditenangkan suaminya, ya. Karena itu Khadijah ini, Pak, diberi gelar dengan sebutan Tahirah. Ini gelar Khadijah, Tahirah, wanita yang suci. Dan Khadijah juga diberi gelar dengan sebutan Afifah, wanita yang menjaga kehormatannya. Bahkan Khadijah ini, Pak, dilamar oleh beberapa laki-laki, tapi ditolaknya karena kehati-hatian beliau. Dan Khadijah ini, Pak,
perlu kita ketahui Khadijah ini sudah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami pertama dari Khadijah bernama Atiq bin A'idh al-Makhzumi. Ini suami pertama dari ibunda Khadijah. Kemudian meninggal dunia suami yang pertama ini. Kemudian beliau menikah lagi dengan Abu Hala ibnu Nabash At-Tamimi, yang mana dari Abu Hala terlahirlah seorang anak yang bernama Hind, seorang anak laki-laki. Jadi Khadijah bawa seorang anak ya ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suami ketiga. Ya, suami ketiga. Jadi suami pertama meninggal, suami kedua meninggal, bahkan ketika itu Khadijah tidak mau lagi menikah sebenarnya. Dia menjaga kehormatannya, akan tetapi ya beliau melihat amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja sama dalam perdagangan di Syam. Jadi Rasulullah pertama ke Syam bersama Abu Talib, kemudian ke Syam lagi berdagang kerjasama dengan Khadijah, yang mana pada saat itu Khadijah memiliki seorang budak yang bernama Maisarah. Nah ini juga Pak, Maisarah ini Pak, budak laki-laki Pak. Wong kita banyak Maisarah nama betino, nama cewek, nama cewek, nama akhwat. Padahal Maisarah adalah nama laki-laki, budak laki-laki pembantu Khadijah. Jadi pada saat itu Khadijah yang punya modal, kemudian yang jualan pada saat itu Maisarah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di situ Pak Maisarah kagum dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Maisarah ketika itu mengabarkan keadaan Rasulullah kepada Khadijah, sehingga Khadijah pun ya sebagaimana manusia Pak, ya. Masya Allah ini laki-laki ini. Bahkan Rasulullah itu Pak dikenal dengan sebutan Al-Amin, ya terpercaya. Bahkan anehnya orang-orang Quraisy, kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah, orang-orang kufar Quraisy itu Pak, di malam hari mereka mengatakan anta sahir, anta syair, anta majnun. Engkau Muhammad adalah penyihir, penyair, majnun, gila. Tapi di pagi hari Pak, ketika mereka ingin pergi jauh, berdagang atau kemana, keluar kota, mereka nitip barangnya ke Muhammad Pak sallallahu alaihi wasallam. Ini bahlul Pak kufar Quraisy nih Pak, ya. Malamnya caci maki Nabi, siangnya nitip barang ke Nabi, karena mereka tahu bahwasanya Nabi adalah orang yang amanah, sehingga mereka menitipkan barangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam riwayat yang insyaallah kuat, ya, yang lebih kuat. Sebenarnya Pak ada yang riwayat yang kuat, tapi riwayat yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah di usia 25. Sedangkan pendapat yang kuat tentang umur atau usia Khadijah ini ada 2 pendapat yang kuat. Yang pertama, Khadijah berusia pada saat itu 28 tahun. Sedangkan pendapat yang kedua adalah 40 tahun. Akan tetapi kalau kita melihat hadis yang sahih, memang tidak disebutkan Pak berapa umur Khadijah ketika menikah. Tapi ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwasanya ketika Khadijah meninggal dunia, itu giginya habis Pak, ompong. Ada hadisnya. Dan hadisnya sahih. Kalau melihat hadis yang sahih ini, maka pendapat yang lebih mendekati kebenaran bahwasanya Khadijah pada saat itu berusia 40 tahun, ya. Karena sudah tua, Pak. Ya sudah tua. Kalau seandainya 28 tahun, kalau antum hitung-hitung, mungkin belum ompong Pak Khadijah, ya, pada saat meninggal dunia, ya. Wallahu taala a'lam. Yang jelas tidak disebutkan athar yang sahih. Yang jelas ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan Khadijah menikah di usia 28 tahun, ada yang mengatakan Khadijah menikah di usia 40 tahun. Tapi yang mendekati kebenaran insyaallah wallahu taala a'lam, cuman Allah yang mengetahui, karena tidak ada dalil yang sahih. Disebutkan dalam hadis yang sahih pada saat Khadijah meninggal itu giginya sudah habis, Pak, ya. Karena itu banyak para ulama menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya Khadijah meninggal dunia di usia 40 tahun, ya. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Insyaallah kita lanjutkan kisah-kisah yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Kalau ada kata-kata saya yang keliru, yang salah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun, dan kepada al-ikhwan wal akhwat, kepada saudara-saudaraku
dan saudari-saudariku sekalian, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya meminta maaf karena kekurangan dan kekeliruan datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.